Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Mawarti Sekar akan memperkenalkan diri. Saya Mawarti Sekar, perwakilan dari Public Relation Markom FTSP. Ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Abang Muhammad Delian Wijaksono atau yang biasa disapa Bang Obi untuk menyempatkan waktunya dapat hadir dalam kesempatan kali ini. Selanjutnya langsung saja kepada Bang Obi untuk memperkenalkan diri. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Sekar. Kenalin, mungkin kita udah pernah ketemu di kampus ya? Iya. 2018 kan ya Sekar ya? Iya Bang. Iya, 2018. Kenalin, nama Abang Muhammad Delian Wijaksono, biasa dipanggil Obi. Saat ini angkatan TL 2015. Saat ini domisili standby di Bekasi Sekar. Gitu Mas Sekar. Ya, kira-kira Abang kesibukannya apa saat ini? Untuk sekarang ini Abang lagi sibuk itu di kerjaan aja sih Sekar. Jadi di kerjaan Abang saat ini bekerja di PT Fajar Kelora Inti. Itu tepatnya di Vageti Group sebagai HSE spesialis gitu sih. Nah, kalau misalkan di masa pandemi ini kan bagaimana Bang sistem kerjanya? Apakah shift atau bagaimana? Oke. Jadi untuk pekerjaan sih kita untuk yang di HO ya, head office itu kita selang-seling ya, WFH, ada yang WFH, ada yang WFO juga, jadi ganti-gantian. Nah kalau kita yang di pabrik kita sistemnya shift sekarang, jadi ada 2 shift dalam satu hari. Cuman kalau Abang itu masuknya di tetap nggak ada shift gitu karena controlling ke pekerja-pekerja sih. Mungkin bisa dijelasin kali ya Bang, karena ini banyak yang nggak tahu apa sih HSSE itu, mungkin lebih spesifik lagi gimana terkait bidangnya Abang yang sekarang ini di pekerjaannya gitu Bang. Oke. Jadi untuk HSE itu adalah sebuah bidang pekerjaan yang bisa dikatakan kepanjangannya itu adalah Health, Safety, and Environment. Jadi sebuah bidang pekerjaan yang fokus untuk melakukan pekerjaan di bidang kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan juga lingkungan. Nah, itu adalah sebuah disiplin ilmu yang kurang lebih sudah ada sejak kurang lebih 20 tahun terakhir lah di Indonesia seperti itu sekarang. Nah, kan Abang ini kan lulusan dari FTSP UI, khususnya Teknik Lingkungan UI. Gimana sih Bang kemarin kesannya belajar di Teknik Lingkungan UI gitu selama masa kuliah? Oke. Ya, jadi kalau bicara kesan di FTSP UI, alhamdulillah kesan yang Abang selalu terima itu baik ya. Dan pasti sampai sekarang itu masih kangen sama kampus ya sekarang. Jadi selalu rindu sama kampus, jadi pingin balik lagi lah ke Jogja untuk ketemu sama teman-teman, dosen-dosen gitu, untuk sekedar sharing lah, tegur sapa seperti itu. Jadi kalau kesannya sih yang Abang rasain sampai sekarang itu yang sangat melekat itu adalah komunikasi ya. Jadi memang ketika Abang udah selesai dari kampus itu komunikasi antara Abang, dosen, dan teman-teman itu nggak pernah putus. Jadi ada aja momen ketika kita punya kesempatan untuk saling bertukar kabar, itu kita enjoy lah, ibaratnya bisa kapanpun untuk bertukar kabar dengan mereka. Itu sih yang Abang rasain. Jadi komunikasi yang mungkin beberapa orang di kampus lain mungkin terputus ketika mereka selesai kuliah, tapi yang Abang rasain sampai sekarang komunikasi dengan teman dan juga Bapak Ibu dosen itu selalu terjaga sampai sekarang. Itu sih. Nah kan Abang bilang ini tadi komunikasi antar dosen juga nggak pernah terputus kan Bang? Kira-kira ada contohnya nggak, contoh realnya gitu ketika udah kerja masih ngehubungin dosen atau ada perlu atau gimana gitu Bang? Betul. Nah jadi kalau yang Abang paling sering bertukar kabar itu dengan Pak Yebi ya. Jadi dengan Pak Yebi itu ada momen-momen juga sesekali juga dengan Pak Kasam, Pak Eko, kemudian Pak Awal juga. Jadi sekali ketika Abang mungkin pada saat kemarin alhamdulillah diterima di UI untuk lanjut program magister, Abang bertukar kabar lah ke mereka bahwa alhamdulillah diterima saat ini. Kemudian ketika kemarin kerjaan ada sedikit yang perlu didiskusikan dengan mereka, Abang komunikasikan ke mereka. Itu sih, jadi perihal gimana sih Pak cara nanganin limbah ketika case-nya seperti ini. Pak, kalau saya ingin ubah limbah saya ini menjadi limbah B3 menjadi non B3 itu gimana sih Pak prosesnya dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah sampai sekarang masih terjaga komunikasi itu ya, karena hubungan baik yang kita dapetin di kampus sih seperti itu.
Berarti abang setelah lulus dari TLUI itu ada lanjut sekolah lagi ya bang? Atau gimana? Ya, jadi pada saat abang lulus ya kurang lebih di 2019, abang lanjut kerja dulu sekarang. Nah, habis itu abang lanjut kerja dulu, cuman jalanin kerja hampir 1 tahun merantau ke timur Indonesia di Maluku Utara itu. Abang memutuskan untuk kembali ke kota. Kembali ke kotanya dalam artian balik lagi ke Pulau Jawa lah seperti itu, karena ingin lanjut S2 seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata pada saat udah balik ke Jawa, ke Jakarta, tes UI alhamdulillah diterima seperti itu. Jadi sekarang lanjut di UI, cuman posisi sekarang pandemi, abang memutuskan untuk cuti gitu sekarang. Berarti waktu abang di UI itu apakah abang udah sambil kerja, sambil kuliah atau gimana kira-kira bang? Iya, pada saat di UI sih abang fokus ya sekarang, fokus dalam artian abang fokus dengan kegiatan mahasiswa dan kegiatan perkuliahan aja. Untuk kerja sih mungkin samping-sampingan ya, karena abang itu hobinya otomotif, jadi sambil meluangkan waktu untuk jual beli motor lah kayak gitu sih kan. Nah kan mungkin ini ya bang ya, namanya kita fresh graduate itu pasti pengen banget langsung dapat kerja gitu kan bang. Kebanyakan kayak pandangannya pasti langsung dapat kerja. Nah, secara yang udah pernah abang jalanin, itu bagaimana menurut abang tantangannya di dunia kerja, khususnya bagi kita mahasiswa yang fresh graduate gitu. Kira-kira apa aja sih yang perlu kita siapkan gitu bang, biar tetap bisa bersaing? Oke. Ya, jadi kalau ketika kita berpikir untuk ketika lulus kita harus langsung kerja, itu wajar ya sekarang. Karena ibaratnya kita kan kuliah pingin nanti setelah ini pingin kerja, pingin bisnis dan lain sebagainya. Nah cuman kalau yang abang alamin ya, dan teman-teman abang juga satu angkatan alamin itu adalah ternyata jalannya itu nggak mulus gitu ya. Jadi ada aja gejolaknya, ada aja jalan-jalan berlubang yang harus kita lewatin gitu. Nah, jadi pada saat waktu itu abang pun pada saat lulus kuliah itu abang nggak langsung sekarang. Interview pertama nggak langsung keterima kerja gitu. Jadi abang tuh harus melewatin kurang lebih ya mungkin lebih dari 3 kali interview sampai abang diputuskan diterima di suatu perusahaan. Jadi kurang lebih ada 3 perusahaan yang abang juga apply waktu itu ya, coba daftar. Ternyata 3 perusahaan yang abang apply ini nggak kurang berjodoh lah, belum berjodoh sama abang. Dan ternyata baru di perusahaan selanjutnya abang baru bisa diterima. Nah, jadi yang bisa abang sampaikan adalah rencana yang kita buat itu terkadang nggak mulus banget gitu lah ya. Nggak mulus bangetnya dalam artian bukan berarti kita nggak bisa capainya, tapi mungkin kita bisa capai tapi butuh proses. Nah jadi yang abang bisa sampaikan ke teman-teman ketika nanti sudah waktunya untuk memikirkan urusan pekerjaan, pikirlah resiko-resiko yang ada dan tujuan yang harus dilakukan ataupun tujuan yang ingin kita capai gitu. Nah, jadi ketika di kuliah nanti di semester akhir mungkin mulai dari semester 6 ya, mulai semester 6, 7, 8 itu udah pikirin mau kerja itu sebagai apa. Atau mungkin di semester 4 atau semester 5 tuh udah mikirin ketika kerja praktek udah tahu gambaran di lapangan, ternyata anak lingkungan seperti ini, pekerjaannya seperti ini, disusun. Nah, nanti setelah lulus saya pingin kerja di bidang HSE atau saya pingin kerja fokus sebagai WWTP atau WTP atau pengolahan sampah atau perusahaan yang fokus di pengendalian pencemaran udara dan lain sebagainya. Nah, jadi kita harus tahu dulu untuk fokusnya kemana. Jadi kemudian selanjutnya setelah kita udah fokus, kita harus tahu strategi yang harus kita lakukan. Nah strategi ini berhubungan dengan kompetensi yang harus kita miliki. Jadi kompetensi apa sih yang harus kita punya? Apa sih kelebihan yang harus kita bawa ke ranah kerja nanti? Nah jadi ketika kita udah tahu, aku pingin kerja di HSE, berarti apa sertifikat yang aku harus punya? Contoh, HSE berarti nanti aku harus punya sertifikasi misalnya penyusun AMDAL A, B, C, dan lain sebagainya. Atau aku nanti perlu sertifikat sebagai orang yang mengambil sampel air seperti itu. Atau aku butuh sertifikat sebagai ahli K3 umum, atau ahli K3 lingkungan kerja, atau ahli K3 minus, itu terserah. Nah, jadi kita harus siapin strategi untuk nanti terjun ke dunia kerja sesuai dengan kebutuhan yang kita mau gitu, buat kebutuhannya lah seperti itu ya. Nah kan bang, ini ya berarti kita selain cuma dari kuliah tapi juga perlu sertifikasi itu kan. Kira-kira nih ada saran nggak sih bang, baiknya sertifikasi itu dilakukan saat kita udah kuliah di semester berapa, atau mungkin pas kita udah lulus aja ketika kita udah siap untuk kerja gitu? Jadi kalau yang abang lakuin ya sekarang, ketika sertifikasi itu berhubungan dengan kompetensi atau keahlian,
ambillah di semester akhir atau setelah lulus. Nah, tapi kalau ibaratnya sertifikasi ini hanya sebatas awareness atau pengetahuan dasar, itu ambillah pada saat lagi kuliah kayak gini. Nah, karena apa? Karena kalau berhubungan dengan kompetensi atau keahlian biasanya itu punya masa berlaku sekarang. Nah, jadi punya masa berlaku entah 1 tahun, 2 tahun, dan lain sebagainya. Tapi kalau awareness itu nggak punya masa berlaku. Nah, makanya awareness ini bisa kalian ambil untuk menambah keilmuan kalian, atau ibaratnya menambah, oh aku udah tahu nih, misalnya sertifikasi LCA ya, Life Cycle Assessment, gimana cara menggunakan software LCA, gimana cara selain itu misalnya tentang awareness tentang ISO dan lain sebagainya. Kemudian misalnya awareness tentang pengendalian udara, pengendalian pencemaran air, nah dan lain sebagainya. Itu boleh kita ambil pada saat kuliah. Tapi ketika yang berhubungan dengan kompetensi, misalnya ahli K3 umum, ahli K3 migas, ahli K3 lingkungan, PPU, pengawas pengendalian udara seperti pencemaran udara, pengawas pengendalian pencemaran air. Nah, itu diambillah pada saat kita udah selesai atau di semester 8 gitu sekarang. Nah, ini masih terkait dengan tantangan di dunia kerja ya, Bang ya? Betul. Mau tanya lagi, kira-kira tuh tantangannya dari dunia kerja tuh apakah hanya sebatas fresh graduate, atau misalkan ada dari misalkan yang terlebih dulu dari kita. Nah, itu biasanya apa sih, Bang, yang perlu kita persiapkan sebagai fresh graduate biar nggak terlalu kalah saing sama yang udah sebelum-sebelumnya lulus gitu? Oke, baik. Jadi seperti ini sekarang. Ada beberapa tantangan kita sebagai seorang fresh graduate yang akan terjun ke dunia kerja. Yang paling utama yang akan mempengaruhi keberhasilan kita adalah kemampuan aklimatisasi. Jadi kemampuan untuk kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, jadi ibaratnya kalau organisme itu kan punya kemampuan aklimatisasi ya, misalnya ikan, hewan dan lain sebagainya itu punya kemampuan. Nah, kita juga manusia juga harus punya kemampuan aklimatisasi itu tadi. Nah, jadi gimana sih cara kita untuk nanti ketika ketemu orang baru? Bagaimana sih ketika kita nanti ketemu orang yang mungkin nggak sepaham dengan kita? Gimana sih cara kita melakukan pengendaliannya? Nah, itu berhubungan. Kemudian selain itu, gimana sih ketika kita masuk ke perusahaan yang budaya kerjanya itu strike, jadi harus lurus banget, harus disiplin banget. Nah, itu gimana? Nah, gimana pula ketika kita masuk ke perusahaan yang konsepnya itu lebih kepada fleksibel. Jadi misalnya karyawan bebas pakai baju apa, misalnya masuknya boleh, misalnya kalau waktu jam kerja boleh 8 jam, masuknya itu bebas. Misalnya boleh jam 8, boleh jam 9, atau boleh jam 10. Yang penting kerjanya itu dalam 1 hari 8 jam. Nah, itu kan fleksibel. Nah, itu yang kita harus tahu, gimana cara kita membawa diri terhadap lingkungan baru tadi. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi tantangan bagi kita itu adalah mental sekarang. Nah, terkadang di dunia kerja itu mental kita itu akan mempengaruhi keberhasilan kita. Apakah nanti berhubungan tadi dengan kemampuan aklimatisasi tadi? Apakah ketika kita di lingkungan baru, kita ini bisa bertahan dengan lingkungan yang mungkin kurang cocok dengan kita? Misalnya tipe kita ini adalah tipe orang yang pendiam. Misalnya ternyata rekan kerja kita ini rekan kerja yang sukanya ngobrol, sukanya aktif lah, ibaratnya aktif banget lah kayak gitu kan. Ya, itu kan kadang mempengaruhi zona kenyamanan kita. Karena itu tadi mental kita di situ. Apakah kita bisa untuk mental kita terbentuk untuk bisa menerima situasi yang ada, bisa menerima kondisi yang ada. Nah, itu yang pertama, kemampuan aklimatisasi. Yang kedua adalah kemampuan mental ya. Seberapa kuat mental kita untuk masuk atau terjun ke dunia kerja. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah kemampuan kita untuk bisa membaca peluang. Nah, seperti itu sekarang. Nah, kemampuan kita untuk bisa membaca peluang inilah yang akan mengantarkan kita. Apakah kita akan stuck di tempat itu aja, ataukah ini akan membawa kita ke jalan yang lebih baik lah, atau posisi yang lebih baik. Nah, jadi ketika kita udah kerja gitu ya, kita harus tahu peluang apa yang harus kita ambil. Misalnya kita ada job ini, kita pikir ini jobnya nih aku nggak menguasai, atau jobnya ini aku kurang bisa, aku nggak pernah ngurus, aku nggak tahu kayak mana konsepnya sebenarnya. Nah, tapi kalau kita ngelihat peluangnya, nanti ketika aku bisa menyelesaikan masalah ini, aku punya pengalaman bahwa aku pernah dapat masalah ini dan aku berhasil untuk menyelesaikannya. Nah, itulah kita harus mampu untuk membaca peluang itu. Karena balik lagi, yang namanya kesempatan dan peluang itu biasanya nggak datang lebih dari 2 kali, biasanya seperti itu.
Jadi apa yang ada di depan mata mau kita ambil gitu, gas lah ibaratnya seperti itu. Ada 3 poin sekarang untuk yang harus kita siapin sih untuk bisa bersaing. Iya, mengingatkan pasti persaingan tuh pasti ada ya Bang ya. Nah, kalau misalkan kondisi di lapangan tuh terkait teknik lingkungan, apakah banyak gitu Bang kebutuhan teknik lingkungan tuh yang diperlukan di lapangan pekerjaan saat ini? Oke. Gimana gambarannya? Betul. Jadi kalau kita bicara kebutuhan ya sebenarnya, kebutuhan di bidang teknik lingkungan atau di bidang lingkungan itu sangat besar. Tapi yang bersaing bukan hanya orang teknik lingkungan sekarang. Nah, jadi abang berkaca kepada tempat abang kerja dulu pada saat di Maluku Utara, isinya departemen Enviro, isinya departemen HSE, itu tidak hanya orang-orang teknik, tidak hanya orang-orang sains, ada orang-orang sosial, ada orang-orang ekonomi dan lain sebagainya. Maka itu abang sampaikan, walaupun peluang itu banyak, tapi yang bersaing bukan cuma kita. Contohnya di Enviro itu kan terbagi ya sekarang, ada komponen abiotik, biotik dan lain sebagainya. Nah, yang kita urusin itu kan kalau realnya di lapangan itu kan kita ada mengurusi persoalan monitoring lingkungan, kita ada ngurusin tentang kepatuhan lingkungan atau compliance, kemudian kita ada ngurusin namanya laut. Nah, kemudian kita juga ada ngurusin namanya effluent treatment ataupun air limbah lah seperti itu, atau water treatment dan lain sebagainya. Itu. Nah, kemudian selanjutnya ada juga kita mengurusi tentang rehabilitasi lahan, revegetasi lahan, reklamasi lahan. Nah, itu kita mengurusi. Nah, tapi isi-isinya itu nggak cuma orang teknik lingkungan. Di dalamnya itu ada orang teknik kimia, ada orang pertanian, ada orang kelautan, ada orang biologi. Nah, itulah jadi yang menurut abang peluang itu banyak, tapi yang bersaing bukan cuma kita. Nah, kemudian di ranah, misalnya kita mau terjun nanti di ranahnya keselamatan kerja sekarang. Karena mungkin sekarang udah dapat belum mata kuliah keselamatan kerja K3? Udah sih Bang, alhamdulillah. Nah, ya, K3 udah dapat. Nah, K3 itu isinya bukan lagi orang-orang teknik sekarang. Jadi K3 itu sekarang udah menjadi disiplin ilmu yang bisa dimasuki oleh setiap bidang ilmu. Jadi orang-orang ekonomi, orang-orang hukum, orang-orang sosiologi, itu mereka udah bisa masuk ke dalam ranah K3. Maka tadi abang sampaikan persaingan kita ini sekarang bukan cuma bersaing di dalam ranah teknik lingkungan. Itulah sebabnya kita harus punya suatu hal yang bisa kita tonjolin. Dan tadi 3 poin tadi untuk bisa kita bersaing tadi, kemampuan untuk aklimatisasi, kemampuan mental kita, dan juga kemampuan untuk membaca peluang. Itu sebenarnya. Nah, kalau peluangnya banyak banget sekarang. Okay. Berarti balik lagi ya Bang ke diri kita masing-masing. Apakah kita mau usaha juga gitu, mau terus mengembangkan apa yang kita punya, itu bakalan ngaruh juga nanti kira-kira di lapangan pekerjaannya. Kemudian ini kan lagi masa pandemi ya Bang ya. Mungkin kayak banyak lah yang males atau bingung, makin gak punya gambaran mau kayak gimana ke depannya gitu. Nah, kira-kira ada gak sih saran buat Abang atau pesan-pesan yang bisa gitu membuat kita kayak tetap semangat aja walaupun pandemi gitu, karena ya nanti gimana diri kita tuh bakal menggambarkan kita di lapangan pekerjaan gitu Bang. Betul. Ya, menurut abang seperti ini sekarang dengan situasi yang ada saat ini, apalagi kita saat ini berkomunikasi kebanyakan via jejaring lah ibaratnya, via media sosial dan lain sebagainya. Jadi menurut abang ada 2 opsi untuk kita bisa mensiasati kondisi ini. Yang pertama, ini sebuah upaya yang bisa kita lakukan dengan otodidak ya, seperti itu. Nah, yang otodidak ini kita bisa ngelakuin dengan cara kita harus banyak-banyaknya ilmu pengetahuan yang ada di media gitu. Contohnya, kita harus banyak-banyak cari tahu apa sih teknik lingkungan, apa sih programnya teknik lingkungan, apa sih peluang-peluang kerja yang teknik lingkungan, apalagi teknik lingkungan ini berhubungan tentang sustainable development. Apa sih yang sekarang lagi hits tentang pembangunan berkelanjutan, apa yang lagi hits tentang gimana sih ngolah limbah agar tetap ramah lingkungan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada cara kedua ini adalah dengan sharing ini bisa dengan dosen, bisa dengan senior, bisa dengan teman organisasi, macam-macam sekarang. Nah, tapi kalau abang bisa kasih sebuah langkah konkret yang selama ini abang lakukan, bahkan bukan cuma pada saat momen seperti ini ya sekarang, pada saat momen dulu normal pun mungkin
yang jauh lah, ibaratnya dengan abang-abang yang jauh gitu ya, abang senior yang jauh yang mungkin nggak bisa tatap muka, abang lakuin selalu sharing, baik itu via telepon, via WhatsApp, waktu itu via Line, pada saat itu kita masih aktif pakai Line. Nah jadi mengupayakan apa yang bisa kita gunakan sekarang. Nah sekarang yang paling bisa kita gunakan adalah teknologi. Nah manfaatkanlah teknologi yang sekarang, manfaatkan YouTube, manfaatkan jejaring Instagram. Kita bisa lihat di Instagram itu macam-macam dan lain sebagainya. Kita bisa buka website National Geography dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita lakukan. Selain itu juga jangan kita menunggu saja dari dosen, dalam tanda kutip menunggu saja dari dosen itu menunggu ditunggu tugas, menunggu dikasih tugas, menunggu dikasih PR dan lain sebagainya. Jangan. Tapi dengan situasi seperti ini, teman-teman sadar bahwa kalau situasi kayak gini aku nggak bisa banyak tahu nih tentang kondisi di lapangan seperti ini. Nah itu gunainlah cara-cara tadi, bisa dengan otodidak, bisa dengan sharing ke alumni atau ke senior atau ke teman-teman organisasi di luar seperti itu. Sudah. Balik lagi ke kondisi pandemi kan, tadi abang juga bilang kalau misalkan masih sempat kangen kampus gitu kan, ya apapun yang ada di dalamnya. Nah yang abang rasain saat udah kerja nih, apa sih bang kayak yang paling hal diingat gitu dari FTSP UII khususnya teknik lingkungan yang mengantarkan abang tuh sampai sekarang gitu, yang masih tetap diingat, yang paling diingat, yang paling berkesan gitu, yang nggak pernah kayaknya abang akan lupa gitu, apa kira-kira bang? Oke. Yang tidak akan pernah abang lupa itu adalah solidaritas, Kak. Abang tidak berkata di sini kekeluargaan ya, tapi yang abang bicara adalah solidaritas. Kenapa abang bicara solidaritas? Karena abang akui bahwa teknik lingkungan itu dikatakan solid sekali. FTSP UI itu dikatakan solid. Kita punya 3 jurusan di dalamnya, ada arsitek, ada sipil, ada lingkungan, kita solid. Nah, jadi ketika kita mendapati sebuah problem, baik itu di organisasi ataupun di luar organisasi, pasti kita akan solid di situ. Solid itu dalam arti pasti ada upaya-upaya untuk kita diskusi bareng, ada upaya-upaya untuk kita ngobrol bareng. Nah, apalagi di teknik lingkungan. Nah, di teknik lingkungan itu luar biasa. Ada masalah dikit aja di angkatan ya, misal contohnya di angkatan, kita pasti akan rembuk bareng. Pasti kita akan ngopi, walaupun ngopi capek sedikit, pasti ada aja tuh pembahasan yang kita bahas. Ini kayak mana nih? Ini, misalnya kan kebetulan alhamdulillah abang Kosema ya. Kosema bareng Mbak Sofi sama Bang Akbar, Bang Arif itu kadang-kadang kita itu dapat aspirasi dari teman-teman. Bi kayak mana nih? Ini atas nama ini kok kuliahnya belum selesai juga. Bi ini kok atas nama ini kok kuliahnya kayak gini, atau mungkin kok dia nggak pernah hadir kuliah dan lain sebagainya ya, seperti itu. Atau Bi ini orang tuanya meninggal, dia butuh support kita dan lain sebagainya, kita harus datang dan lain sebagainya. Itu yang abang alamin sampai sekarang dan abang nggak akan pernah lupa. Solidaritas yang ada di FTSP UII dan teknik lingkungan itu sangat tinggi, dan itulah yang menuntun kita sampai sekarang itu masih komunikasi terjaga dengan baik seperti itu sekarang. Berarti secara tidak langsung kehangatannya tuh masih tetap terasa ya bang, meskipun udah alumni. Negara ikatannya tuh masih tetap terasa meskipun sudah alumni seperti itu ya. Betul banget. Berarti sekarang abang tuh masih kerja ya bang? Ya masih kerja sekarang. Jadi kebetulan kan abang waktu itu di Maluku Utara ya, di Maluku Utara abang di nikel, tambang nikel. Cuman abang putusin untuk balik ke Jakarta karena bikin sekolah lagi. Nah kebetulan pada saat memutuskan untuk keluar dari Maluku Utara, alhamdulillah dapat di Bekasi. Nah jadi ibaratnya linear lah, bisa nyambung gitu ya, sambil sekolah sambil kerja lagi gitu. Nah sekarang kerja abang di PT Fajar Gelora Inti. Nah PT Fajar Gelora Inti ini industri manufaktur dan perdagangan di bidang marmer dan granit. Nah, mungkin Sekar tahu lah ya marmer dan granit. Iya tahu. Nah ya jadi kita impor belahan batu itu ya, ibaratnya batu sebesar blok gede lah, ibaratnya gede, kurang lebih beratnya itu sampai 5 ton. Nah batu itulah kita potong-potong sampai akhirnya jadilah lempengan-lempengan atau slab-slab lembar-lembaran untuk kita jual gitu ke proyek-proyek. Biasanya kalau salah satu contohnya kita aplikasiin itu di salah satu Menara Astra, mungkin pernah dengar Menara Astra yang di Sudirman ya di Jakarta, kemudian gedung Bank Indonesia dan lain sebagainya, banyak tempatnya seperti itu. Oh iya bang, lupa mau tanya ini, apa kira-kira untuk informasi yang lowongan pekerjaan tuh baiknya dapatnya dari mana gitu bang? Oke. Bisa berbagi informasi gitu. Untuk lowongan pekerjaan yang mungkin ya sebut merek nggak masalah ya.
ini abang nggak di endorse juga, jadi untuk sebut merek, kurang lebih yang selama ini abang dapat itu paling banyak ya sekarang itu di Jobstreet. Jobstreet, yang kedua itu di LinkedIn. Iya, LinkedIn. Nah, kemudian yang ketiga barulah dari grup-grup alumni, grup-grup keluarga besar teknik lingkungan itu seperti itu sekarang. Iya sih. Kemudian selain Jobstreet juga banyak, ada JobsDB, ada Jobs ID, kemudian ada Caliber, kemudian ada Karir.com, banyak sebenarnya. Tapi yang paling sering abang apply atau yang banyak dapat panggilan dulu itu di Jobstreet, seperti itu sekarang. Ya baik, sekian yang telah disampaikan oleh Saudara Muhammad Bidian Bijaksono. Terima kasih atas segala sampaiannya. Kemudian saya dari pihak Markom FTSP mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya untuk meluangkan waktu. Sekian mungkin ya Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.